Hai, kembali lagi di seputar dunia kerja. Kalau kemarin aku udah share mengenai tips-tips interview, kita sebagai interviewee ya. Nah kali ini aku pengen kasih tips mengenai meeting. Jadi mungkin ini bisa berguna buat para fresh grad atau siapa aja yang mungkin masih ngerasa harus ngapain aja sih kalau lagi di meeting. Oke, jadi apa aja yang perlu dilakukan dan apa aja concernnya? Kita mulai aja. Jadi pertama pastiin dulu lokasi sama schedule meeting. Jadi ini penting. Kayak misalnya kalian udah tahu nih dapat email invitation, lokasinya di ruangan mana, jam berapa sampai jam berapa. Itu kalian harus aware jadwalnya dan lokasinya. Jadi kalau misalnya pada saat udah menjelang, misalnya 15 menit sebelum, kalian udah tahu nih, oh harus naik ke lantai berapa atau bahkan misalnya harus pindah gedung. Karena ada beberapa kantor yang mungkin lokasi kantornya itu berbeda gedung gitu. Nah ini ada baiknya juga kalau misalnya kalian taruh email dan kalender itu di gadget kalian gitu, email kantor dan kalender kantor gitu ya, taruh di gadget kalian. Jadi bisa dapat reminder 15 menit sebelum gitu, itu penting banget. Jadi kalian bisa langsung aware, oh iya ya 15 menit lagi mau meeting dan ini lokasinya misalnya beda gedung, jadi kalian cepet-cepet turun. Tapi kalau misalnya kayak dalam lantai yang sama, ya udah nggak apa-apa, misalnya 5 menit sebelumnya baru mulai jalan ke ruangan meet. Siapkan diri dulu sebelum meeting. Siapkan diri dalam hal apa sih? Misalnya pertama kalau kalian belum makan, pastiin udah makan dulu minimal roti atau apalah snack-snack. Jadi biar nggak kelaparan, karena kalau kelaparan juga kalian jadi nggak konsentrasi kan pada saat meeting. Atau bisa jadi ada juga orang yang kalau meeting tuh harus minum kopi dulu. Nah ya udah minum kopi dulu, sempetin minum kopi dulu gitu. Kemudian kayak ternyata kalian ngantuk, cuci muka dulu aja. Biarin cuci muka dulu, segerin diri dulu, jadi kalian bisa fresh masuk ke ruangan meeting dan ngikutin meeting dengan baik. Yang ketiga itu adalah cari topik tentang meeting ini yang akan kalian hadirin gitu ya. Kalau misalnya ini meeting pertama, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ini meeting lanjutan dan kalian baru di invite di meetingnya ini, kalian ada baiknya cari tahu sih itu sebenarnya topiknya ngomongin apa, meetingnya ngomongin apa, dan udah ngomongin apa aja di meeting sebelumnya. Jadi kalian tuh udah bisa langsung keep up gitu, udah langsung masuk dan bisa ngikutin, dan bahkan kalian udah bisa diskusi dengan aktif gitu selama meeting ini. Dan kalian juga bisa tahu progresnya meetingnya sampai mana, jadi kalian bisa ngikutin kalau ada action item dari meeting sebelumnya, kalian jadi bisa ngikutin gitu. Bahkan bisa kasih feedback, kasih saran atau apa gitu, karena kalian udah tahu kurang lebih. 4, jangan lupa bawa notes ya, atau laptop. Nah kalau ngomongin notes atau laptop ini jadi kayak mungkin kalian udah bisa bawa gadget lah ya, tapi kadang ada beberapa senior atau ya ada orang-orang lah yang mungkin ngeliatnya itu bawa HP ngapain ya gitu kan, chatting atau apa, atau sibuk sendiri main HP, padahal mungkin kalian sebenarnya lagi ketik notes. Nah untuk menghindari yang kayak gitu-gitu, sebaiknya sih mendingan bawa notes gitu ya, buku notes gitu, atau laptop. Jadi kalian bisa sambil ngikutin, ngeliatin siapa yang lagi ngomong, lalu kalian ketik gitu. Jadi kalau misalnya kayak kalian bawa buku atau laptop, jadi kalian bisa catat juga kan selama meeting. Atau mungkin kalau misalnya ada perlu harus buka file apa, atau ternyata ada harus nunjukin sesuatu, aplikasi atau apa gitu, kalian jadi udah siap juga kalau misalnya bawanya laptop. Dan yang kelima, mencatat MOM, minutes of meeting. Jadi kalau misalnya ternyata udah ada nih orang yang ditunjuk untuk jadi pencatat MOM-nya gitu ya, nggak ada salahnya juga kalian tetap catat MOM, karena kalian jadi bisa punya catatan sendiri. Gaya catat orang kan kadang-kadang beda ya. Mungkin kalian udah tahu sesuatu hal, jadi kalian bisa taruh concern juga di MOM tersebut gitu. Dan ada bagusnya kalau kayak gini, misalnya si pencatat MOM udah ngirim email MOM ke semua peserta meeting, dan ternyata pada saat kalian perhatiin ada satu hal atau beberapa hal yang ternyata ketinggalan, kelewat, kalian bisa share feedback juga, reply emailnya, bilang kalau ini saya ada tambahan ini. Karena biasanya kalau misalnya yang ngirim MOM biasanya juga di akhir biasanya sih akan bilang kalau ada tambahan atau ada apa, bisa langsung reply aja. Nah itu jadi kalian bisa share juga apa yang kira-kira ketinggalan. Tapi kalau misalnya kalian ternyata jadi yang bertugas untuk mencatat MOM-nya, nah itu pastiin kalian catat semuanya gitu ya, hal-hal yang bicarain apa aja. Tapi ini mungkin aku kasih tahu aja ya, apa aja sih kira-kira yang perlu ada di MOM. Pertama tuh adalah kayak waktu dan lokasinya.
di mana. Udah gitu pesertanya siapa aja yang hadir dan siapa yang diundang tapi tidak hadir. Udah gitu kayak ngomongin topiknya apa. Nah udah deh baru gitu ngomongin detail-detailnya, hal-hal apa aja yang dibicarakan. Misalnya kalau ngomongin satu hal dan ternyata udah ada conclusion A gitu ya di meeting, ternyata pas di tengah berubah jadi B, di akhir berubah jadi C. Nah yang dicatat di mom itu ya C aja, kecuali kalau ada concern khusus gitu ya, perlu kasih tahu mengenai B atau A nya. Tapi kalau misalnya enggak ya yang di state C aja gitu, karena kan kalau misalnya lagi meeting, diskusi gitu kan, maju mundur kadang gitu kan, bergerak, ya itu namanya diskusi lah ya, dinamis. Itu udah gitu kalian juga pastiin apakah ada action item yang kayak untuk to do list yang kayak next week atau dalam 1 bulan itu apa aja. Lalu perhatiin siapa aja PIC-nya, misalnya action itemnya ada 1, 2, 3, yang nomor 1 siapa PIC-nya, kira-kira targetnya kapan, yang nomor 2 siapa PIC-nya, targetnya kapan, itu semua di list di action itemnya. Jadi di mom itu komplit, lengkap, semua orang juga jadi aware, si PIC-nya jadi aware, oh saya tuh bertugas untuk harus cari tahu ini, atau kayak oh ini tanggung jawab aku ya, dan targetnya tanggal segini. Jadi mereka semua aware apa yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau misalnya sampai ada meeting lanjutan lagi, kita bisa bergerak nih mulai dari action item yang dari meeting ini gitu. Di follow up, kira-kira kalian udah belum beresin action item ini gitu kan. Kalau targetnya ternyata udah kelewat, apa alasannya, dan yaudah kita set lagi tanggal baru gitu. Itu berguna banget, jadi meetingnya bisa efektif. Nah yang nomor 6 itu ngomongin silent HP. Jadi oke, gadget kalian tetap bawa lah ya, tetap penting kalau misalnya sewaktu-waktu harus dihubungin. Tapi kalau misalnya di meeting ada bunyi rang-ring atau bunyi geter-geter kebanyakan gitu ya, juga ngeganggu juga. Nah pastiin HP-nya itu kalian silentnya dalam mode getar ya, tapi taruh di kantong, karena kalau taruh di meja kan juga getar-getar, orang juga jadi lagi ngomong, jadi akhirnya ke distract, itu apa, oh gitu. Jadi di kantong HP, di kantong celana aja, atau di pokoknya yang kalian bisa pegang biar gak ditaruh di meja gitu ya. Kalau taruh meja mungkin taruhnya di atas buku, jadi getarannya juga bisa keredam. Itu kalau misalnya ngomongin dalam keadaan gak lagi nunggu apa-apa, atau kalau misalnya dalam keadaan yang urgent, itu menuntut kalian harus bisa direspon dengan cepat, ya kalian pasti mode getar juga cukup kok. Jadi kalau misalnya orang yang lagi mau kontak kalian itu bisa telepon, jadi kalau misalnya telepon kan getar juga, jadi kalian bisa langsung angkat, terus kalian keluar gitu, kalian permisi dulu keluar, udah gitu ya udah, kalau udah beres baru balik lagi gitu. Jadi jangan terima telepon juga di dalam ruangan meeting, karena itu nggak enak banget, mengganggu semua peserta meeting gitu. Yang ketujuh, hindarin diskusi gitu sama peserta-peserta yang duduknya deketan. Misalnya meetingnya gede nih, kalian ada misalnya ada 20 orang, terus kalian ada 3 orang, 4 orang bikin diskusi sendiri gitu, jadi bisik-bisik dan lumayan ngeganggu gitu kan buat peserta lain. Oke lah, misalnya penting, tapi kalau misalnya itu sebenarnya bisa dibicarain di luar meeting, mendingan dibicarain di luar meeting deh. Jadi kalian bisa langsung stop gitu ya. Misalnya yang ngajak meeting, nanti ya kita ngomonginnya setelah meeting aja. Jadi kita bisa tetap fokus, jangan sampai ketinggalan gitu. Ini lagi meeting, yang lagi ngomongin apa gitu kan, udah panjang lebar, kalian gak ngikutin, jadi kan ketinggalan. Apalagi kalau misalnya kalian yang bertugas untuk nyatet momnya, jadi yang kata harus tulis apa kan. Nah jadi sesegera mungkin langsung stop dulu, kecuali kalau misalnya emang urgent banget nih, ini sesuatu yang topiknya nyambung sama meeting ini, dan kalau misalnya nggak diomongin tuh jadinya krusial gitu ke topik meeting. Nah kalau kayak gitu mungkin langsung ngomong aja, langsung kalau misalnya emang perlu, bahkan interrupt si pembicaranya. Oh sorry ini kayaknya ada update deh, kayaknya mungkin beda dari yang diomongin atau gimana, jadi bisa langsung diomongin saat itu juga gitu. Jadi daripada bikin group discussion sendiri itu ya, jadi langsung aja ngomong. Dan mungkin yang siapa yang lagi ngomongnya juga jadi ke-update, mungkin dia punya datanya nggak update gitu kan. Jadi si yang peserta ini dia bisa langsung interrupt dan bisa langsung share yang update terbarunya apa gitu. Ini kira-kira 7 tips yang penting pada saat meeting. Kira-kira kalau ada yang kurang atau ada yang mau nambahin juga bisa komen aja atau email ke sansanbukanwawa@gmail.com.
Dan kalau misalnya ada apa ya, ide-ide atau topik apa yang pengen dibicarakan seputar dunia kerja, galau-galau apa, terutama mungkin yang buat fresh grad gitu ya, kira-kira masih bingung banget masuk ke dunia kerja, bisa komen, bisa email gitu ya ke sansanbukanwawa@gmail.com, dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya karena aku akan update dan share video mengenai dunia kerja sesering mungkin. Oke? Thank you banget ya. Bye bye.